Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di Juwita Sari Channel. Oke, kali ini kita membahas tentang Pitagoras. Sebelum kita mulai membahas tentang Pitagoras, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Jangan lupa ditekan loncengnya biar kamu bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, kali ini kita membahas tentang Pitagoras. Pitagoras ini adalah rumus yang sederhana ya. Ini Pitagoras itu biasanya itu dia dari segitiga siku-siku. Kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Karena sudutnya itu berbentuk siku-siku ya, berbentuk siku-siku. Jadi kita misalkan ini kita misalkan A dan ini B-nya dan sisi miringnya C. Oke ya, rumusnya itu, rumus Pitagoras itu dia C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus dari Pitagoras. Ini rumus dari Pitagoras ya, mudah ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contohnya, misalkan di sini ada siku-siku, segitiga siku-siku. Oke, kita buat di sini dia A-nya itu kita buat 6, sedangkan B-nya itu kita buat 8. Yang dipertanyakan C, berapakah nilai C-nya? Karena kita mau mengikuti dari rumusnya ini dulu ya. Jadi kita buat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan, oke, kita buat dulu akarnya. A-nya berapa? A-nya 6 ya. 6 kuadrat ditambah B-nya berapa? 8. 8 kuadrat. Jadi C sama dengan akar 6 kuadrat itu berapa? 36. Ditambah 8 kuadrat itu berapa? 64. Jadi C sama dengan 36 ditambah 64 jadi 100. C akar 100 berapa? Dengan 10. Ini ya hasilnya ya. Kalau yang ditanyakan berapakah nilai C, berarti C hasilnya C itu dia 10. Oke ya. Kalau itu yang ditanyakan sisi miringnya. Kalau yang ditanyakan sisi alasnya berapa? Yang bawahnya. Oke, kita buat lagi soalnya seperti ini. Oke, ini sudut siku-sikunya. Ini kita anggap A-nya itu 3, sedangkan B-nya itu yang ditanya berapa, sedangkan C-nya itu dia 5. Oke ya, kita mulakan dulu dari rumus utamanya. Kita tulis dulu rumus utama yang ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya. Nih rumus utamanya. Jadi yang ditanyakan itu B. Ini nilai B. Kita pindahkan B-nya ke depan, C-nya kita ke sini.
Kalau dia berpindah berarti kalau positif berubah menjadi negatif. Iya, betul, negatif. B kuadrat karena ditanya B-nya sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini ya. Kalau ditanya B berarti dia dikurang karena dia sudah berpindah melompati sama dengan, jadi dia dikurang. Oke, kita lanjutkan. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. B sama dengan akar. Berapa C-nya? Kita tengok sini, C-nya 5. Berarti 5 kuadrat dikurang A-nya berapa? 3. 3 kuadrat. B sama dengan akar 5 kuadrat itu 25. Dikurang 3 kuadrat itu 9. Jadi B sama dengan 25 dikurang 9 hasilnya 16. Akar 16 adalah 4. Jadi nilai B-nya adalah 4. Gampang kan? Kalau dia yang ditanya A-nya, rumusnya seperti apa? Boleh, mari kita kerjakan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus utama dari sini ya. Kalau yang ditanya, kita ulang lagi ya. Kalau yang ditanya B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau ditanya A-nya seperti apa? A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Inilah dia rumusnya. Kalau ditanya C, ditanya A atau B ataupun oke. Ini ya rumus kalau maaf ya. Ini kalau ditanya C-nya berarti dia dijumlahkan, kalau B-nya dia dikurang, kalau A-nya juga dia dikurang karena dia sudah melompati. Biasanya gitu ya, kalau guru-guru matematika bilang kalau dia sudah melompati sama dengan berarti dia berubah tanda, positif jadi negatif, maka dia plus dikurang menjadi minus. Oke ya. Cukup sekian dari Pitagoras kita, pembelajaran Pitagoras kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.